insiden pembakaran itu kita cari Baik, sama-sama. kita akan lihat dulu konferensi pers dari PDI Perjuangan di Polda Metro Jaya. Terkait dengan pengerusakan terhadap bendera Partai PDI Perjuangan. Pasal yang kami laporkan adalah pasal 160 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dan atau pasal 156 KUHP terkait tindak pidana kekerasan, pengerusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDI Perjuangan dan atau penghasutan untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan partai politik PDI Perjuangan. Terima kasih. Ya, untuk statement selanjutnya Pak William Yani. Kami dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan menyerahkan kasus ini kepada pengacara, kepada lawyer. Kami sebagai partai resmi yang diakui oleh undang-undang keberatan dengan pembakaran bendera PDI Perjuangan dan kemudian menganggap kami adalah PKI. Pertanyaan kami satu saja, bendera itu dapat dari mana? Ya, sehingga karena ada perintah dari pimpinan supaya kami melalui jalur hukum, pada hari ini kami laksanakan. Dari DPC PDI Perjuangan se-DKI sudah melaksanakan. Tadi pagi Ibu Yuke dari DPC Jakarta Selatan sudah mengadukan ke Polres Jakarta Selatan dan Jakarta Barat juga sudah, kemarin Jakarta Timur, Jakarta Utara hari ini, Pusat kemarin, Pulau Seribu juga hari ini, ya ke masing-masing tingkatannya. Dan kami harus mengklarifikasi kepada masyarakat semuanya di DKI Jakarta bahwa kami keberatan dianggap PKI. Ya, itu yang kami keberatan, terutama juga bendera kami dibakar. Nah, selanjutnya proses hukum kami percayakan kepada pihak kepolisian. Pada hari ini kami resmi melaporkan melalui para lawyer. Di sini ada beberapa lawyer yang mewakili PDI Perjuangan DKI Jakarta dengan koordinatornya Bung Roni sebagai Ketua Bantuan Badan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Ya, kira-kira gitu. Terkait Pak Roni. Ya. Terkait laporan di sini terlapor kita melaporkan sekelompok massa. Jadi identitas dalam penyelidikan. Kami serahkan kepolisian lah. Barang bukti yang kita sampaikan adalah print out dari media massa. Kemudian ada juga video dan saksi-saksi sudah kita sampaikan. Ya, kita tunggu pemeriksaannya. Bang, dilaporkan atas dugaan apa, Pak? Pasal apa, Pak? Dugaannya sudah jelas tadi saya sampaikan tindak pidana kekerasan, pengerusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDI Perjuangan dan atau penghasutan untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan partai politik. Ya, itu kan dalam penyelidikan. Ya, dalam penyelidikan. Pak, kalau sejauh ini sudah ada data belum untuk jumlah Polres, Polsek yang sudah melakukan pelaporan itu di Ya, kalau Indonesia? yang kita tahu nggak, kalau Indonesia kita nggak tahu. Yang kita tahu DKI Jakarta, kalau DKI Jakarta pada prinsipnya seluruh Polres sudah semua. DPD hari ini, jadi Polres kan ada 6, termasuk Pulau Seribu, 1 tingkat Polda. Kemudian rekan-rekan di tingkat kecamatan juga mereka akan mengadukan di tingkat Polsek. Ya, pada prinsipnya kan kami ingin juga meredam suasana anggota kami. Jadi kami sudah memberitahu kepada anggota kami bahwa semuanya diserahkan kepada pihak hukum dan mendukung kepolisian untuk menyelesaikan ini. Kira-kira. Tadi saya sudah sampaikan. Apa yang paling Ntar pakai ini dulu ya. Nah, ini kan ada respon dari pembakaran aksi tersebut ya, Pak. Ini apa sih yang sebetulnya yang paling merugikan dari PDP sendiri, Pak? Sampai harus Ya, sampai sekarang kita masih bingung kenapa bendera kami harus dibakar ya. Ya, pertanyaan yang sangat jelas, apa hubungannya demo itu dengan partai kami? Ya. Atribut partai itu kan sesuatu yang dianggap sakral ya di dalam satu partai. Kan itu kan bendera yang sudah dilaporkan kepada Kemendagri, kemudian kepada pihak kepentingan itu resmi kan.
Dan kita sendiri malah bingung. Kenapa bendera harus dibakar ya? Apa hubungannya dengan yang demo yang mereka bawakan gitu? Iya, kita terima aspirasi. Ya. Seperti apa Pak dari PDIP sendiri terhadap pelaku pembakaran bendera Ya, di proses hukum. Ya di proses hukum berjalan dengan sebagai mestinya. Kalau dianggap melanggar undang-undang ya harus dihukum. Karena terus terang saja memang saat ini kan kita memantau betul. Dan jarang sekali ya ada kejadian seperti ini. Terhadap partai politik jarang sekali. Sehingga kami juga meminta kepada pihak polisian, selain pembakar itu tolong dicek juga ada nggak dalangnya. Ada nggak orang di belakangnya yang membuat suasana ini jadi panas. Kan tadinya tidak ada apa-apa antara PDI Perjuangan dengan pihak manapun. Dengan pembakaran itu kan jadi seolah-olah terjadi sesuatu. Aksi provokasi. Sehingga kita anggap tuh ada aksi provokasi. Apakah orang yang di lapangan itu hanya orang lapangan saja yang katanya spontanitas itu? Atau ada dalangnya? Kami berharap pihak kepolisian memeriksa adakah yang memerintahkan mereka atau apakah ada yang menganjurkan mereka untuk melakukan pembakaran terhadap bendera PDI Perjuangan. Kalau pihak Abang menilai itu spontanitas apa memang Kita nggak bisa. Kita nggak bisa menilai. Ya, kami serahkan kepada polisian aja. Pak, tadi ketemu di Krimum dulu sebelum Nggak, kita konsultasi Tadi dulu kita deh. konsultasi Ke penyidik. aja. Nggak ada, kita konsultasi dulu. Kita konsultasi kemudian ya kita lapor resmi ke sini. Kira-kira gitu. Di tempat yang sebagaimana mestinya lah. PKT kan? Pak, kalau Bu Mega ada instruksi tertentu nggak Pak dari kasus ini? Nah ini instruksinya sangat jelas di Lewat perintah jalur harian bahwa semuanya harus sesuai jalur hukum. Kami dilarang melakukan gerakan-gerakan yang melanggar hukum, sangat jelas itu. Walaupun terus terang saja di bawah juga kan gelisah kan. Tapi instruksi dari Ibu Ketua Umum kami diminta semuanya sesuai dengan jalur hukum. Tidak boleh di luar itu. 1,4 juta. Ya, kami menunggu komando lah dari Ibu Komando. Mengapa pelebelan PKI ini selalu Kalau dikaitkan keadaan dengan bendera partai 1,4 juta kayak gimana? Nah itu kita juga bingung kenapa selalu dilabelkan ya. Ya kita juga selalu pertanyaan kita kenapa kami dilaporkan PKI. Yang mana sih yang PKI di PDI Perjuangan? Siapa orangnya? Alamat rumahnya di mana? Itu kan pertanyaannya. Benderanya itu dapat dari mana? Kita aja nggak pernah lihat bendera tuh, bendera PKI tuh. Taunya kalau lihat ada yang demo bawa bendera PKI. Nah pertanyaan saya, benderanya dapat dari mana? Cetak di mana? Cetak di mana? Ya, kalau misalnya mereka menuduh orang PDI Perjuangan, terutama di DKI Jakarta ada yang PKI, namanya siapa? Jabatannya apa? Alamatnya di mana? Apakah ini ada hubungannya dengan pengiriman kader partai PDI waktu itu ke Cina? Tidak Enggak, ada. kita nggak sampai Nggak situ. komentar. Jadi kita fokus pada sore hari ini adalah pada pembakaran bendera PDI Perjuangan. Yang lain kita tidak komen. Oke. Ya, itu aja. Satu lagi Pak, terkait ini kan dari korlap aksinya mengatakan tadi yang seperti Bapak bilang ini tidak eksiden, tidak disengaja gitu. Oke, Nah, Pak ini Roni. seakan-akan seperti ada tidak sengaja lagi Pak. Takutnya nanti kedepannya akan ada permintaan maaf terus dari Kami percayakan kepada kepolisian. Wilayah hukum polisi Polda Metro Jaya. Jadi semua proses penyidikan ini sepenuhnya kami percayakan kepada kepolisian. Kami menjunjung tinggi namanya proses hukum ini sesuai dengan instruksi dari Ibu Ketua Umum kami. Terima kasih. Ya, makasih ya. Thank you ya. Makasih banyak ya. Ya, itulah tadi konferensi pers dari PDIP. Bang Hekal, bagaimana? Ada pertanyaan tuh yang mengusik dari dua kader tersebut. Kenapa ada bendera PKI dan PDIP secara bersama di sana? Apakah tidak ada screeningnya ketika melaksanakan aksi tersebut begitu? Sebegitu banyak screening satu persatu, apa mau diperiksa kantongnya, Baik. ya sulit juga Sulit juga ya? Sulit juga. Ya. Dan itu udah ada kok, nggak boleh bawa bendera, ada kok semuanya. Apa namanya aturan-aturan yang diumumkan oleh Korlap ya, Pak Edi ya kalau nggak salah ya. Itu ada kok, jangan begini, jangan begini ada kok. Jangan buang sampai urusan sampah aja juga di briefing. Baik. Dan juga pertanyaannya, siapa yang disebut PKI dan alamatnya itu? Tapi nanti Bang Hekal, kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di Ayu Sore.